sudah mantang begitu, waduh Mas, luar biasa itu. Begitu saja. Dan hal itu sudah dijalankan oleh beliau. Karena kita sulit kalau mencari sosok di dunia ini seperti beliau. Dan beliau dikasih musik. Bahagialah waktu itu. Yang terus-menerus konsisten berbicara. Kedamaian kepada Jadi gini, saya diuntungkan di keluarga saya itu sudah mengenal Abah Habib itu lama, gitu ya. Yang saya ingat dulu dari paling saya itu Ahmad Jazuli Soleh itu, Kiai Ahmad Jazuli Soleh itu mulai tahun 90-an itu sudah ke Abah Habib, Itu pun kami itu kan masih sambung sama kajian gitu ya. Jadi waktu itu Mbah Zuli itu sowan ke Badola kajian itu. Kemudian beliau bercerita ada satu teman saya yang saya sukai, itu namanya Habib Lutfi itu. Karena itulah kemudian di era itu tahun 90-an itu Mbah Zuli sowan ke Habib Lutfi di masih dalam lama itu. Jadi dari perkenalan itulah kemudian keluarga kami sering ke sana. Kalau Abah ya sudah lama kenal sama Abah Habib, tapi kalau yang lebih muda ini ya eranya paling saya itu. Dari perkenalan itulah kemudian menurun ke kami ini, ke cucu-cucu ini. Salah satu hal yang menjadi menarik dan itu mungkin menjadi kejelasan paling tidak ya bagi sebagian kami ini. Meskipun hiruk pikuk perihal Habib Lutfi itu agak ramai sekarang, katakanlah gitu. Jadi kami diuntungkan bahwa abah kami dulu itu, Yai Soleh Qasim Allahyarham itu sangat dekat dengan Abah Habib, gitu. Pendefinisian inilah yang kemudian menjadikan kami itu dekat dengan Abah Habib. Jadi kalau saya pribadi sowan 2000 awal-awal 2004 2003-an lah. Kami sekeluarga sowan ke Abah Habib itu. Jadi di tahun-tahun itu kalau nama kan sudah sering dengar. Tapi kalau sowan ya saya pertama kali itu. Dan karena kedekatan ini maka kami nggak terlalu mempedulikan tentang berita apapun. Dan salah satu hal yang disampaikan, yang dipesankan oleh Abah, kakek saya, Yai Soleh Qasim itu kepada saya, wabil khusus ya, yang saya pernah dengar itu, kalau dalam melihat fenomena apapun, terutama di era ini, itu pakai ilmu kalian, pakai ilmumu. Karena itu ketika rame, ndak karu-karuan seperti ini, saya selalu mencoba melihat itu sebagai sebuah kajian ilmiah, kajian keilmuan. Alih-alih kita hanya berbicara tentang sesuatu yang sasu saja. Kita butuh melihat itu dari kacamata keilmuan dan itu lebih menyelamatkan. Kalau seandainya ada beberapa aspek di mana perangkat keilmuan saya tidak mumpuni, katakanlah gitu ya. Walhasil saya harus sabar mencari berdialektika dengan diri saya sendiri dan data-data yang ada di HP itu sampai kemudian memunculkan jawaban yang sekiranya itu paling aslah adalah gitu ya. Jadi bukan benar salah lagi ini. Ini sudah ngomong mana yang terbaik di antara yang baik ini. Jadi itu Mbak, dua perangkat itu bagaimana kemudian secara kedekatan keluarga dan bagaimana kemudian abah saya, kakek saya itu menekankan pada aspek keilmuan itu menjadikan kami tetap takdim kepada Abah Habib. Nah, Abah Habib itu kan bayangkan aja gini, ada sosok di mana kemampuan untuk membicarakan, salah satu yang paling saya ingat ketika berbicara tentang Abah Habib itu adalah bagaimana beliau selalu menggarisbawahi aspek kesejarahan, gitu ya. Meskipun ini sangat dibully, tidak karu-karuan di luar ya. Jadi Abah Habib itu adalah sosok paling tidak ya
yang terus-menerus konsisten berbicara bagaimana kita menyambungkan masa lalu kita, ya, dan melihat masa kini sehingga kita masih bisa mendapatkan atau memilih posisi yang tepat untuk kita di masa depan, gitu. Kalau Yai Zulfa biasanya ngutip man lama dialah la mustaqbalalah, man lama dialah la hadirolah wa man la hadirolah la mustaqbalalah itu. Jadi seseorang yang tidak memahami khazanah masa lalunya, dia tidak akan tahu posisinya sekarang itu bagaimana, gitu loh. Kalau seseorang tidak tahu posisinya sekarang itu bagaimana, dia tidak akan punya peran strategis apapun di masa depan. Jadi Abah Habib itu sosok yang seperti itu, gitu loh. Banyak hal, terutama tentang nama-nama kesejarahan yang saya tidak pernah dengar, gitu loh. Yang saya tidak pernah dengar. Dan Abah Habib itu kan, kalau saya di Jawa Timur ya melihatnya ya, beliau menjadi khazanah yang paling menarik karena beliau di antara, kalau Jawa dibagi 3 itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Beliau ini kan gurunya itu Jawa Tengah, Jawa Barat itu, sampai ke Jawa Timur. Bagi kami yang di Jawa Timur itu lebih mudah melihat Indonesia ataupun NU secara lebih khusus itu ya memakai perspektif Jawa Timur karena NU didirikan di Jawa Timur kan gitu. Jadi kita melihat perkembangan Jakarta itu ya memakai perspektif Jawa Timur gitu. Tetapi karena saya di Ngelom ini dulu ada, jadi ceritanya dulu itu ada santri Buntet, ada keluarga Buntet itu mondok di Mbah Kholil, kemudian mampir ke Ngelom, nyantri di Ngelom, kemudian habis di Ngelom itu menikah dengan orang Ngelom, namanya Nyai Rahma itu. Jadi ada orang dari Buntet namanya siapa, Yai Munim dari Buntet itu, kemudian menikah dengan Nyai Rahma, punya anak 4, baru kemudian kembali ke Buntet lagi. Nah, anaknya yang terakhir itu namanya Nyai Ana. Nyai Ana lah yang kemudian ketika Yai Abbas Buntet meninggal, istri pertamanya meninggal, itu kemudian menikah dengan Nyai Ana itu. Salah satu putranya ya Yai Abdullah Abbas Buntet itu. Saya pernah sowan ke Yai Abdullah Abbas itu, beliau dawuh, "Ana sing ngelom," gitu. Saya orang ngelom gitu. Jadi kami memahami, saya berarti memahami NU, memahami segala sesuatu di luar Jawa Timur itu ya melalui jejaring kekeluargaan ini. Kalau seandainya saya tidak punya jejaring kekeluargaan ini, saya tidak pernah main ke Buntet atau ke daerah selain Jawa Timur itu, saya tidak tahu bagaimana kemudian perspektif masing-masing daerah itu. Dan bagaimana kemudian pesantren itu dijalankan di daerah-daerah itu selain Jawa Timur. Kekayaan khazanah ini bagi saya yang muda ya, kekayaan khazanah ini secara utuh direpresentasikan oleh Abah Habib itu. Bayangkan Abah Habib semudah itu, gurunya sebanyak itu, proses belajarnya sepanjang itu, kemudian kita disuguhkan dalam satu sosok. Alih-alih kita berproses sepanjang itu, kita disuguhkan dalam satu sosok. Itu kan semestinya itu menjadi sebuah hal yang berharga untuk kita apresiasi, untuk kita pelajari betul, untuk kita khidmati betul dari sosok beliau itu. Alih-alih dibicarakan dengan negatif. Jadi gitu, Mbak. Jadi Habib Lutfi itu sepanjang itu proses belajarnya. Karena itu mestinya kita bisa mengakselerasi proses belajar kita melalui beliau semestinya. Dan mungkin di era sekarang ya, sosok yang capable itu dan berpengalaman itu, sesepuh itu di era ini semakin jarang.